Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan nasihat mengenai akhlak yang baik dalam Islam. Ya. Mari kita mulai dengan sebuah hadis. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala yang melakukannya. Jadi akhlak yang baik dalam Islam ini penting. Saya membagi dua. Pertama, akhlak terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhadap makhluk. Ya. Adapun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan pertama ialah iman. Ya. Iman yang baik adalah meyakini bahwa segala kehidupan kita ialah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam rukun iman, ya, Allah menyebutkan bahwa ada 6 poin mengenai rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir atau kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman menjadi pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Ya. Kemudian apalagi? Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Hadirin. Ya. Takwa ialah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Membenarkan bahwa adanya hukum-hukum Allah, syariat yang tertuang di dalam Al-Quran, kemudian adanya perintah dan larangan, dan yang terpenting adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azabnya, takut terhadap neraka. Ya. Jadi itu semua perlu dimiliki oleh seorang muslim. Ya.
Jadi banyak cara untuk meningkatkan ketakwaan ya. Mungkin kita mulai memperbaiki diri terlebih dahulu. Artinya ketika kita banyak berbuat kesalahan di masa lalu, kita banyak berzikir terlebih dahulu, ya. Banyak berzikir, banyak meminta ampun kepada Allah. Kemudian tobat dengan tobat sesungguh-sungguhnya dan tidak mengulanginya, ya. Jadi kita perbaiki ketakwaan kita dengan meningkatkan ibadah kita. Kemudian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 41, "Wa aminu bima anzaltu musallikal lima ma'akum wa la takunu wala kafirin bihi wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun." Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Ya. Jadi kita bertakwa hanya kepada Allah. Itu adalah sebaik-baiknya takwa. Ya. Jadi kita jangan bertakwa atau kita beriman ya kepada selain Allah, karena akan mendatangkan dosa dan murka Allah. Ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah menyebutkan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Gimana sih takwa sebenar-benarnya? Takwa sebenar-benarnya adalah tadi, ketika kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian tidak mengulangi kesalahan yang telah lalu. Atau dengan kata lain, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya dan tidak mengulanginya kembali. Itu adalah sebenarnya takwa. Ya. Mungkin kita futur sedikit, ya,
iman lagi drop, ya. Manusiawi, ya. Kita bisa menaikkan tingkat ketakwaan kita step demi step, langkah demi langkah, ya. Metode yang baik adalah dengan pembiasaan diri, pembiasaan hati, pembiasaan pikiran, pembiasaan psikologis terlebih dahulu. Itu akan membuat diri kita menjadi sangat kuat nantinya. Ya. Kekuatan ada pada Allah, tetapi kita meminta kepada Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan amalan kita, amalan yang diperbarui dan ditambah, ya, kita lakukan dengan istiqomahnya. Itulah makna takwa yang sesungguh-sungguhnya. Jadi akhlak dalam hubungan terhadap Allah ialah iman dan takwa, ya. Yang ketiga adalah ibadah, ya. Jadi takwa itu perintah dan larangan intinya, ya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga, ibadah. Dengan meningkatkan ibadah kita akan membuat kita itu memperbaiki hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, guna mencapai keridhaan, guna mencapai rahmat, guna mendapatkan karunia, guna memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini mesti dilakukan oleh seorang muslim yang baik, ya, untuk menjadi seorang mukmin yang kokoh, yang tangguh, yang teguh dalam beragama Islam yang sama-sama kita cintai bersama ini. Jadi 3 itu adalah akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak terhadap makhluk yang kedua, ya. Ada banyak makhluk di dunia. Manusia, tumbuhan, hewan, binatang, kemudian gunung, laut, angin, udara, sungai, ya, awan, bulan, matahari. Itu semua makhluk Allah. Jadi sebagai manusia, kita sudah seyogyanya atau sepatutnya memiliki hubungan yang baik terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, ya.
kita bisa mencontoh suri tauladan yang baik yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik, ya, atau ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan yang baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak dalam masa susah dan masa senang, ya. Jadi suri tauladan atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, sifat-sifat beliau bisa kita contoh atau kita tiru, ya. Jadi banyak sifat-sifat beliau. Di antaranya adalah sidik, fatonah, amanah, tablik, ya, jujur, kemudian menyampaikan, cerdas, ya. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Kemudian suri tauladan Rasulullah dalam kehidupan di masa kerasulan beliau, ya, masih relevan untuk kita terapkan di zaman sekarang, ya, karena sifat beliau merupakan budi pekerti yang luhur, ya. Dan yang kedua adalah sifat beliau selain jujur tadi adalah amanah, ya. Yang ini dapat dipercaya, ya. Kemudian tablik, menyampaikan, artinya wahyu itu memang harus disampaikan kepada pengikutnya, kepada masyarakat, ya, agar masyarakat ini menjadi benar atau dibenarkan, ya, agar masyarakat tercerahkan, agar umat ini menjadi lebih baik. Sebagai utusan Allah, Rasulullah memiliki sifat-sifat tersebut. Artinya memang sudah pada saat kecil dicuci hatinya, ya, untuk mempersiapkan kerasulan beliau.
Kemudian yang terakhir Fatona, artinya beliau memiliki kecerdasan yang tinggi. Mengajak manusia untuk berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki metode atau teknik agar wahyu yang diperoleh oleh beliau dapat disampaikan dan diterima baik oleh umat manusia. Ya. Kemudian ya, itulah suri tauladan Rasulullah. Artinya di masa sekarang hablum minan nas, hubungan terhadap manusia itu mesti harmoni, ya, harmonis, ya, mesti guyup atau kompak atau tenggang rasa, ya, memiliki sifat belas kasih, kasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam hal ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan, ya. Kemudian menegur apabila manusia tersebut salah atau berbuat dosa atau menyakiti makhluk-makhluk manusia lainnya di dunia, ya. Di masa sekarang hubungan kita, ya, terhadap manusia ataupun makhluknya harus dibenarkan, ya. Karena saya melihat bahwa kondisi sekarang pada zaman ini adalah kondisi yang tidak baik, ya. Saya melihat kondisi sekarang ini dalam hubungan kemanusiaan masih tidak adil, cenderung pada kezoliman, ya. Makanya keadaan ini harus segera diperbaiki, ya. Kemudian saya kasih nasihat bagaimana cara kita berhubungan dengan ya mungkin dalam circle terkecil terlebih dahulu sampai ke tingkat-tingkat yang lebih luar atau lebih jauh, ya kan? Mungkin kita mulai pada hubungan kita kepada orang tua kita, ya. Jadi ridhonya Allah adalah ridho orang tua, ya. Ridhollahi fi ridhol walidaini
wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Hadis nomor 58. Kemudian sebagai anak yang baik, sudah sepatutnya kita patuh terhadap orang tua kita, ya. Manakala orang tua kita menyuruh kita melakukan kebaikan, belajar, menuntut agama, mencari ilmu, ya, bekerja, sudah sepatutnya kita menuruti semua perintah orang tuanya, ya. Sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk patuh kepada perintah orang tua, ya, selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, seperti mungkin kesyirikan, kemusyrikan, itu jelas di Al-Quran dilarang, ya. Dan mungkin orang tuanya memerintahkan hal-hal yang negatif juga, tercela, itu bisa ditolak, ya, atau diabaikan. Artinya kita bisa menolak perintah orang tua kita ketika orang tua kita mengajak misalkan kepada perbuatan tercela atau ya perbuatan yang tidak baik, ya. Sebagai muslim yang baik, itu bisa kita tolak permintaan walaupun dari orang tua kita, ya. Kemudian jadi ridho Allah adalah ridho orang tua, ya. Kemudian akhlak terhadap teman, ya. Akhlak yang terhadap teman kayak gimana? Yakni yang sama-sama beriman kepada Allah dengan cara beribadah, ya, memperkuat ikatan hubungan pertemanan dengan cara mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kemudian menolong ketika kita membutuhkan. Misalkan kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa apa? Mungkin kita ditipu, mungkin kita digibah, ya. Mungkin kita kecelakaan, ya. Mungkin kita bernasib sial. Ya, sebagai teman yang baik, kita harus menolong ketika teman kita membutuhkan, ya. Jadi teman itu jangan mau senangnya aja, ibaratnya. Teman gajian makan-makan, ya. Teman ulang tahun baru datang, ketika temennya tabrakan nggak mau telepon, nggak datang, ya kan? Itu nggak bagus gitu loh, ya. Pilihlah teman yang baik, ya, yang ada dalam susah dan senang. Kemudian selalu mengajak jalan kebaikan, artinya ya, saling menasihati dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam hal ilmu, ya. Mungkin teman yang satu lebih pintar,
teman yang lain butuh nasihatnya, sebagai teman yang baik harus menasihati temannya. Dan teman yang baik juga harus menegur jika temannya salah, ya. Jika temannya salah, teman yang baik harus menegurnya. Walaupun itu temannya, kita nasihati dengan cara-cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, ya. Dan ya semoga nasihat kita bermanfaat bagi teman tersebut dan bisa merubah keadaan dari teman tersebut. Mungkin lagi galau, tiba-tiba dengar nasihat kita, teman tersebut menjadi terhibur, ya, dan menghilangkan rasa sedih teman kita tersebut. Jadi teman atau sahabat yang baik itu adalah ibarat tangan dan mata, ya. Saat mata teman tersebut menangis, tangan temannya mengusap. Saat tangan teman tersebut terluka, mata temannya menangis. Itulah teman yang baik, ya. Jadi pilihlah teman yang baik, yang dapat membangun, yang dapat menasihati, yang dapat beribadah bersama-sama, yang dapat meningkatkan iman dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bisa teman yang mengajak kita dalam hal agama agar dapat menolong kita sampai ke surga, tidak hanya di dunia. Kemudian adab terhadap atau akhlak terhadap tetangga, ya. Jadi tetangga ini adalah sangat penting, ya, buat seorang muslim. Kita makhluk sosial, pasti bertetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, ketika tetangganya kelaparan, ya, ketika tetangganya kelaparan, sebagai tetangga yang baik kita harus aware. Mungkin kita punya rezeki lebih, kita kasih tetangganya. Tetangga kita mungkin anak yatim atau bapaknya mempunyai pekerjaan yang kurang baik, atau memiliki rezeki yang terbatas. Sebagai muslim yang baik harus memikirkan hal tersebut, ya. Kemudian jangan biarkan tetanggamu kelaparan. Rasulullah bersabda, bukankah seorang muslim bukanlah seorang muslim, orang yang kenyang, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari, ya.
Jadi adab dalam bertetangga atau akhlak yang baik dalam bertetangga ialah menghormati dan memuliakan tetangga. Nggak boleh mengganggu tetangga. Berbagi makanan atau hadiah ketika mungkin tetangganya nikahan, ya kita kasih keperluan rumah tangganya. Mungkin dia butuh piring atau gelas atau ya pernak-pernik rumah tangga lah ya. Udah membantu tetangga saat ditimpa kesulitan. Kemudian tidak beriman dengan baik ya seorang muslim ketika dia tidak mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri ya. Itulah saking posisi tetangganya itu di dalam Islam ya, artinya hubungan tetangga ini, hubungan dalam bertetangga ini perlu diperhatikan ya. Tidak beriman orang muslim yang baik adalah seorang yang mencintai tetangga seperti mencintai dirinya sendiri ya. Kemudian terhadap saudara kita ya. Terhadap saudara kita kayak gimana adab ya? Saudara kita, abang kita, sepupu kita ya. Dan yang paling penting saudara muslim ya. Saudara dalam seagama adalah lebih penting dibanding saudara yang lainnya ya. Jadi akhlak terhadap saudara ya itu sangat perlu ditingkatkan ya. Sangat perlu ditingkatkan ya. Yakni seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan mukmin dalam hal saling mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakan hal yang sama, sulit tidur dan merasakan demam. Itu muslim yang sebenarnya ya. Dalam surat Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ya. Jadi sebagai muslim yang baik ya, belum dikatakan bertakwa pula ya, sebelum ia mencintai saudaranya. Karena itu seorang belum dapat dikatakan bertakwa sebelum ia mencintai saudaranya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Surat Zukhruf ayat 67. Ya.
Kemudian hak dan kewajiban seorang muslim ya. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudara yang lebih dari 3 hari 3 malam, yaitu mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang lain dan yang itu berpaling. Tetapi orang yang paling baik adalah yang paling dahulu memberi salam. Ya. Setelah mengucapkan salam, maka iringilah dengan kebaikan yang lain. Hak muslim terhadap sesamanya ada 6 ya. Yakni apabila kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangan tersebut. Apabila dia meminta nasihat, berikanlah. Apabila dia bersin, lalu mengucapkan hamdalah, jawablah. Apabila dia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah. Ya. Disunatkan agar sesama muslim saling berjabat tangan yang disertai dengan senyuman yang tulus. Tiada 2 orang muslim yang saling berjumpa lalu berjabat tangan melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa membebaskan kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu kesukaran dari antara kesukaran-kesukaran pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cacatnya, akan ditutupi aibnya kelak di hari kiamat. Ya. Jadi itulah adab-adab terhadap ini ya, sesama saudara muslim ya. Dan senyum adalah ibadah ya. Ketika kita bertemu di jalan, bertemu dengan saudara kita sesama muslim, itu senyum aja sudah ibadah ya. Sedekah ya. Bermuka manis ya. Jadi nggak boleh cemberut-cemberut. Ketemu sesama muslim muka cemberut, nggak boleh itu. Muka manis harusnya. Senyum, sapa, salam, tegur ya. Mau kemana? Oh ini. Gimana hari ini gitu loh. Apa kabar hari ini? Terus udah makan belum? Udah sholat belum? Yuk sholat bareng gitu harusnya. Saling menasihati dalam kebaikan. Dan menegur jika teman kita atau saudara kita salah ya, atau ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi muslim itu ibarat satu tubuh ya, saudara muslim itu ya. Bayangin aja, ibarat satu tubuh, muslim itu saudara ya. Itulah hubungan dalam Islam gitu loh. Hubungan muslim itu seperti itu gitu loh, sangat erat ya.
Yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala membuat itu semua agar manusia ini memiliki sifat-sifat yang baik dalam menjaga hubungan terhadap manusia-manusia lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir ya, adab terhadap lingkungan, ya, atau akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan itu atau makhluk hidup lainnya itu nggak cuma manusia, ya. Binatang pun makhluk, tumbuhan makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk, laut makhluk, gunung makhluk. Ya. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Apa aja akhlak terhadap lingkungan? Larangan mengadakan kerusakan di muka bumi, larang merusak tanaman dan binatang, larangan mencemari laut, air laut, ya, buang sampah di laut. Ya. Saya lihat ini banyak orang buang sampah di laut, nggak bagus itu. Ya. Menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan, ya, kebersihan sekolah, kebersihan kantor, kebersihan baju rumah, masjid yang paling utama, ya. Kemudian menjaga kebersihan jalan, ya, jangan buang sampah sembarangan di jalan, jangan buang paku. Ya, jangan buang botol minuman, ya. Artinya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, termasuk jalan, ya. Jadi itu semua sangat penting, ya. Dan jangan sampai kita ini tidak aware atau tidak perhatikan hal-hal tersebut, gitu, ya. Karena akan sangat berpengaruh, ya, terhadap keseimbangan atau keberlangsungan hidup makhluk-makhluk lainnya, ya. Atau nasib makhluk hidup lainnya. Kemudian binatang, ketika kita membunuh binatang yang tidak diperbolehkan, ya, kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, ya, kita mengambil sumber daya alam lalu kita tidak memikirkan ekosistemnya, artinya lingkungannya, limbahnya, ya, pencemaran lingkungan, ya. Kemudian binatang-binatang yang tidak boleh diburu,
ya satwa-satwa yang dilindungi, ya, yang suci, nggak boleh dimakan seperti kucing, ya. Itu harus kita perhatikan semua, ya. Kemudian jadi makhluk manusia ini kita harus peka, ya. Ya. Kita hidup di dunia ini nggak sendiri kok, ya. Jadi jangan egois lah, ya. Jangan karena segelintir oknum membuat dunia ini jadi tempat yang nggak enak untuk ditinggalkan, ya. Membuat alam ini marah atau membuat Allah yang menciptakan ini murka, ya. Tolonglah dinasehati itu pihak-pihak yang berlebihan terhadap itu semua, ya, agar ya dunia ini aman dan menjadi tempat yang menyenangkan untuk dihuni bagi para penghuninya, tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya pun demikian, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.